Oke, materi pada hari ini adalah mengenai penentuan reaksi pembatas. Nah, untuk materi penentuan reaksi pembatas ini mungkin sebenarnya bukanlah materi yang baru karena sebelumnya kita sudah pernah ada menyinggung tentang faktor pengali, ya. Nah, penentuan reaksi pembatas ini sebenarnya sama seperti penentuan faktor pengali. Jadi, angka yang paling kecil yang didapat itu yang kita jadikan sebagai reaksi pembatasnya. Nah, kita langsung masuk aja. Untuk reaksi kimia itu sendiri, ada yang merupakan reaksi berdasarkan stoikiometri dan ada yang berdasarkan non-stoikiometri. Kalau untuk yang stoikiometri, perhitungan stoikiometri itu berarti merupakan reaksi yang memiliki pereaksi yang habis bereaksi. Pereaksinya itu semuanya bereaksi, nggak ada yang bersisa. Nah, sementara kalau non-stoikiometri, di bagian pereaksinya itu ada yang bersisa. Jadi, seperti yang udah pernah kita bahas di hukum-hukum dasar, itu hukum dasar hukum perbandingan tetap, ya. Misalnya ada gas hidrogen dan gas oksigen, gitu kan. Kan hidrogen dan oksigen dapat membentuk air apabila perbandingan massa mereka itu adalah 1:8, ya kan? Hidrogennya 1, oksigennya 8, gitu ya kan? Nah, jadi apabila direaksikan 2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen, maka akan menghasilkan 1 molekul 18 gram air, gitu ya kan? 18 gram H2O. Nah, ketika yang kita reaksikan adalah misalnya 3 gram gas hidrogen dengan 16 gram gas oksigen, itu kan nanti yang bakal dihasilkan juga adalah 18 gram H2O ya, 18 gram molekul air gitu. Nah, cuman perbedaannya dengan reaksi yang sebelumnya, di reaksi yang kedua ini ada gas hidrogen yang bersisa gitu. Kalau di reaksi yang sebelumnya, baik gas hidrogen maupun gas oksigennya itu semuanya habis bereaksi. Nah, inilah yang kita namakan tadi, kalau misalnya semuanya habis bereaksi, itu reaksi kimianya merupakan reaksi kimia stoikiometri. Ya, sementara kalau yang kedua tadi yang ada sisa gas hidrogen, itu berarti dia perhitungan kimianya adalah reaksi non-stoikiometri gitu, atau reaksi yang dimana pereaksinya itu ada sisa gitu. Ya. Nah, ini dia, reaksi kimia itu yang secara stoikiometri berlangsung jika semua reaksi habis bereaksi. Ini terjadi jika perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kayak gini, ini kan udah reaksi nih, reaksi yang udah setara ya. Kita lihat perbandingan antara hidrogen dan oksigennya itu kan perbandingan koefisiennya 2:1. Nah, sekarang kita lihat perbandingan mol antara hidrogen dan oksigen. 0,4 banding 0,2. Itu kan sama aja juga dengan 2:1. Ya. Ketika perbandingan mereka ini sama, otomatis ya kan, mereka ini reaksi yang terjadi adalah reaksi stoikiometri atau tidak ada reaksi pembatas di situ karena dia semuanya bereaksi secara sempurna. Maksudnya semuanya bereaksi tanpa sisa, gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak cara kita mencari yang faktor pengali itu kan molnya kita bagi dengan koefisien gitu kan. Molnya kita bagi dengan koefisien nih. 0,4 bagi dengan 2 itu kan hasilnya 0,2 ya. 0,2 bagi 1 kan 0,2 juga. Karena hasilnya sama-sama 0,2 otomatis faktor pengalinya sama gitu ya. Kalau ke faktor pengalinya sama ya nggak ada yang bersisa di situ. Semuanya bereaksi berarti gitu ya. Itu caranya. Nah, lalu ini ada reaksi yang kedua, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, kita lihat di sini. Untuk N2, koefisiennya 1, molnya 0,5. Berarti 0,5 bagi 1 hasilnya 0,5 ya. Lalu ini 3H2, ya koefisiennya 3, molnya 1,5 mol. 1,5 dibagi 3 hasilnya juga 0,5. Nah, karena perbandingan mereka sama nih, ya kan? Perbandingan mereka sama faktor pengalinya, maka otomatis mereka ini habis bereaksi semuanya. N2 dan H2-nya itu semuanya habis bereaksi, gitu ya. Berarti mereka ini merupakan reaksi yang memiliki perhitungan stoikiometri, gitu. Nah, lalu kita masuk ke yang reaksi non-stoikiometri. Reaksi non-stoikiometri ini berlangsung dengan adanya zat pereaksi yang bersisa. Ya, pereaksi yang habis bereaksi itu kita jadikan patokan untuk reaksi pembatasnya. Gitu ya.
Nah, patokan untuk apa? Ya, patokan untuk menghitung jumlah mol zat hasil reaksi dan jumlah mol zat per reaksi yang bersisa, gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada ditanyakan, berapakah jumlah mol zat hasil reaksi sama jumlah mol zat per reaksi yang bersisa, kalian bakal butuh banget si reaksi pembatas gitu. Bakal butuh yang namanya reaksi pembatas. Nah, jadi contohnya tuh kayak gini untuk nentuin siapa yang menjadi reaksi pembatas ya. Misalnya ada reaksi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Kan? Si HCl ini koefisiennya 1, NaOH koefisiennya juga 1. Nah, masing-masing molnya adalah yang ini 0,1 mol, yang ini 0,2 mol. Lah, otomatis kita udah bisa langsung tahu dong, ini yang mana yang lebih kecil nilainya gitu ya. Cara melihat perbandingannya itu, molnya kita bagi dengan koefisiennya gitu. Untuk yang HCl molnya 0,1, koefisiennya 1. NaOH molnya 0,2, terus koefisien NaOH-nya 1 gitu ya. Terus ternyata ini 0,1 banding 0,2. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang lebih kecil nilainya. Yang lebih kecil yang HCl kan, nih 0,1. Nah, otomatis si HCl yang menjadi reaksi pembatas gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian disuruh mencari mol gitu ya, atau mencari mencari mol ya, kalau mencari massa kan kita harus cari mol dulu. Misalnya disuruh mencari mol NaOH yang bereaksi. Kan kalau misalnya HCl yang jadi reaksi pembatas, otomatis NaOH ini bersisa. Ya kan, dia adalah pereaksi yang bersisa gitu kan. Nah, untuk mencari mol NaOH yang bereaksi, berarti kalian tinggal gini aja. Koefisien NaOH dibagi dengan koefisien HCl dikali dengan jumlah mol HCl. Gitu. Berarti segitulah mol NaOH yang bereaksi. Nah, untuk mengetahui masanya ya tinggal kita kaliin aja nanti mol yang didapat dengan massa molar NaOH gitu. Dapatlah, berarti massa NaOH yang bereaksi dengan HCl 0,1 mol itu adalah sekian gitu. Ya, jadi untuk menentukan reaksi pembatas itu tinggal kita lihat aja hasil pembagian dari mol dengan koefisien yang mana yang paling kecil, itulah yang menjadi reaksi pembatas. Dan yang mana yang lebih besar itu berarti dia yang bersisa nanti di reaksi. Lanjut, ini contoh lainnya ya, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Ini koefisiennya yang berbeda ya. Koefisiennya berbeda, molnya sama. Nah, tinggal kita bagi aja 0,5 bagi 2 hasilnya 0,25. 0,5 bagi 1 hasilnya 0,5. Nah, setelah kita ketahui ternyata si hidrogen ini merupakan reaksi pembatas daripada reaksi ini. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari mol yang H2O, ya udah tinggal koefisien H2O dibagi dengan koefisien H2 dikali dengan mol H2-nya gitu. Terus kalau misalnya yang mau dicari adalah massa oksigen yang bereaksi, itu tinggal koefisien CO2-nya dibagi dengan koefisien H2 dikalikan dengan jumlah mol si H2-nya gitu. Berarti segitulah mol O2 yang bereaksi gitu ya. Nah, ini contoh lainnya lagi ya. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, kalau yang tadi molnya yang sama, yang sekarang ini koefisien dan molnya berbeda. Ya, jumlahnya berbeda. Jadi ya udah sama juga, tetap kita bagi, molnya dibagi dengan koefisiennya. Untuk CH4 2 mol bagi 1 dapat 2, yang O2 itu 3 mol dibagi 2 dapatnya 1,5. Nah, dan ternyata O2 ini lebih kecil, maka O2 yang merupakan reaksi pembatas gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram gas oksigen, menghasilkan karat atau Fe2O3. Ya kan? Diketahui ArFe adalah 56 dan oksigen adalah 16. Tentukan massa Fe2O3 dan tentukan massa zat reaksi yang bersisa. Nah, ini kita disuruh nentuin massa Fe2O3 gitu ya. Berarti kan step pertama tadi kita harus bikin reaksinya dulu, persamaan reaksinya, ya kan? Habis itu kita lihat bagaimana perbandingan antara jumlah mol dan koefisiennya mereka masing-masing, gitu ya kan? Yang mana yang lebih kecil. Nah, nanti yang lebih kecil itu kita jadikan reaksi pembatas. Lalu tinggal kita cari mol Fe2O3. Setelah dapat mol Fe2O3, baru kita cari massa Fe2O3-nya berapa. Ya.
Nah, yuk coba kita lihat penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama, kita cari dulu mol Fe dan mol O2-nya. Ya. Si Fe ini molnya adalah 28 gram dibagi dengan 56 gram per mol. Hasilnya 0,5 mol. Yang oksigen 48 gram dibagi 32 gram per mol. Hasilnya 1,5 mol. Nah, sekarang kita bikin persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya harus setara ya. Persamaan reaksi setaranya adalah 4 Fe ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Nah, kita letak jumlah mol Z ini. Fe 0,5, O2 1,5 ya, sesuai dengan perhitungan ini. Nah, sekarang tinggal kita mau nyari nih, untuk nentuin reaksi pembatasnya. Yang mana yang jadi reaksi pembatas? Apakah Fe atau O2? Ya, caranya sama kayak tadi. Molnya kita bagi dengan koefisiennya. 0,5 bagi 4 itu 0,125, 1,5 bagi 3 itu 0,5. Nah, kita lihat di sini perbandingan yang Fe-nya tuh lebih kecil. Nah, berarti si Fe lah yang kita jadikan sebagai pereaksi pembatas ya. Fe adalah pereaksi pembatas. Nah, sekarang tadi kan pertanyaannya tentukan massa Fe2O3, berarti kita harus mencari mol Fe2O3. Kalau mau mencari mol Fe2O3, otomatis koefisien Fe2O3 dibagi dengan koefisien Fe dikali dengan mol Fe. Karena dia yang habis bereaksi ya, dia yang dijadikan reaksi pembatas, maka dia yang kita pakai. Nah, kita masuk ke perhitungannya, jadinya 2/4 dikali 0,5, hasilnya adalah 0,25 mol. Maka mol Fe2O3 adalah 0,25 mol. Nah, sekarang, berapakah masanya? Untuk menentukan masanya, maka kita harus mengetahui dulu jumlah massa molar dari Fe2O3. Fe2O3 ini MR-nya adalah 160. Otomatis massa molarnya adalah 160 gram per mol. Ya. Tinggal kita kalikan aja 0,25 mol dikali 160 gram per mol, maka hasilnya adalah 40 gram. Berarti dari reaksi ini ya, yang 28 gram Fe ditambah 48 gram oksigen, itu Fe2O3 yang dihasilkan adalah sebanyak 40 gram. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya tadi adalah tentukan massa Z per reaksi yang bersisa. Tadi kan yang dijadikan reaksi pembatas si Fe. Otomatis yang bersisa adalah si oksigen, ya kan? Yang bersisa di sini reaksinya adalah si oksigen. Nah, berarti sekarang kita cari nih massa si oksigen yang bersisa berapa, ya? Untuk mengetahui massa oksigen yang bersisa, maka kita harus mengetahui dulu berapa massa oksigen yang bereaksi. Untuk mengetahui massa oksigen yang bereaksi, kita harus tahu nih jumlah mol oksigen yang bereaksi berapa. Caranya ya kita bikin lagi perhitungan kayak tadi. Koefisien O2 kita bandingkan dengan koefisien Fe, kita kalikan dengan mol Fe. Ya. 3/4 dikali dengan 0,5 mol, hasilnya adalah 0,375 mol. Udah dapat ya? Nah, sekarang tinggal kita tentuin massa oksigen yang bereaksi, yaitu mol oksigen dikalikan dengan massa molar oksigen. Massa molar oksigen adalah 32 gram per mol. Tinggal kita kali dengan 0,375 mol, maka kita dapatkan massanya adalah 12 gram. Berarti di reaksi yang tadi itu, ya, yang bereaksi oksigennya itu adalah 12 gram. Nah, pertanyaannya kan oksigen yang bersisa. Untuk menentukan oksigen yang bersisa, maka tinggal kita kurangi aja. Tadi massa oksigennya kan yang direaksi 48 gram. Kita kurangi dia dengan 12 gram, maka dapatlah hasilnya 36 gram. Berarti pada reaksi ini, yang direaksikan itu ada 48 gram oksigen, tetapi yang bereaksi, ya, yang bereaksi itu ternyata hanya 12 gram, maka yang sisanya adalah 36 gram. Oke, sekian materi untuk hari ini. Silahkan bertanya apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih.